Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah beda kista dan tumor dilihat dari karakter benjolannya ya. Jadi memang sobat sekalian ya, ini adalah persoalan yang serius ya terkait kista dan tumor ya, sebagai informasi supaya kita bisa membedakan kista dan tumor itu untuk kita bisa antisipasi langkah apa ya ketika kita menemukan kondisi seperti itu ya, apakah ini kista atau bukan tumor gitu ya. Jadi benjolan di bawah permukaan kulit itu ini ya memang menimbulkan rasa kekhawatiran ya. Nah, ini memang kekhawatiran karena memang eh, antara kista dan tumor itu juga memberikan efek gitu ya. Kita juga ada kekhawatiran yang lain terkait apa yang harus kita lakukan selanjutnya ya, kemudian kondisi setelahnya dan lain sebagainya ya. Namun tak semua benjolan itu berbahaya ya sobat sekalian ya. Kista dan tumor itu menjadi dua jenis benjolan yang paling umum ya, sama-sama benjolan ya, tetapi ada ciri-ciri khas yang akan kita bahas kali ini gitu ya. Hampir terlihat sama, sulit untuk menemukan beda kista dan tumor ya. Kista ya, sekarang kista dulu ya. Jadi kista itu adalah kantong kecil ya yang berisi udara, cairan atau zat lain ya. Berbagai kondisi bisa memicu timbulnya kista seperti sindrom ovarium polikistik ya, atau PCOS ya. Jadi kista itu memang kantong kecil yang berisi udara, cairan atau zat lain ya. Nah, ini memang timbulnya dari sindrom ovarium polikistik ya. Nah, selain tadi PCOS atau sindrom ovarium polikistik ya. Kista juga bisa disebabkan oleh iritasi pada folikel rambut ya. Saluran tersumbat di dalam folikel rambut ya. Kemudian degenerasi jaringan sendi ikat hingga ovulasi ya. Jadi ini hal-hal yang baru ya bagi sobat sekalian, tetapi nggak apa-apa untuk menjadikan informasi kita menjadi lebih luas terkait masalah kista ini gitu ya. Karena semakin kita mengetahui seluk-beluk ya, tidak hanya oh ini kista ya, otomatis kita juga akan bisa menentukan tindakan apa kita selanjutnya gitu ya. Dan tentu saja pengenalan tentang kista ini akan lebih tahu gitu ya. Artinya misalnya kalau kita tahu tentang makanan ya, makanan bakso misalnya. Kita tahu bahwasanya bakso itu terbuat dari tepung dan kemudian juga daging dan bumbu-bumbu gitu ya. Kemudian kalau kita lebih detail lagi ya, daging apa yang dipakai misalnya, kemudian bumbu apa yang dipakai ya. Apakah daging itu mayoritas daging ataupun ada campuran misalnya ada lemak dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menakar kalori ya yang ada dalam satu ya bakso itu ya. Sehingga kita juga bisa menentukan kapan kita itu makan dalam seminggu supaya tidak berlebihan dalam kalori ya, yang terutama akan menentukan menambah berat badan tubuh ya. Nah, itulah fungsi pengenalan secara komprehensif terhadap sesuatu hal ya, termasuk juga kista dan tumor ya. Kembali kepada kista ya. Sementara tumor ya, tadi kista ya. Sementara tumor umumnya mengacu pada area jaringan ekstra yang tidak biasa, gitu ya. Tumor terjadi akibat adanya pertumbuhan sel yang tidak normal ya. Tumor terbentuk saat proses regenerasi sel terganggu ya. Beberapa tumor bersifat jinak ya atau hanya terbentuk di satu tempat ya, menyebar ke jaringan sekitarnya. Namun beberapa tumor ganas bersifat kanker dan bisa menyebar ya. Nah, sekarang kita lebih inti lagi dalam hal perbedaan kista dan tumor ya. Selain dari penyebab ya, jadi tadi kan penyebabnya. Jadi penyebab dari kista ya, kita sampaikan lagi itu bisa dari sindrom ovarium polikistik atau PCOS ya. Juga bisa disebabkan oleh folikel rambut ya, saluran tersumbat di dalam folikel
degenerasi jaringan sendi ikat hingga ovulasi. Sementara tumor itu penyebabnya itu akibat adanya pertumbuhan sel yang tidak normal ya. Tumor terbentuk saat proses regenerasi sel terganggu. Nah, itu penyebab. Nah, sekarang kita secara fisik ya. Selain dari penyebab, beda kista dan tumor itu juga dilihat dari tampakan fisik ya. Namun hal ini tetap memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dari dokter ya. Berikut bedanya ya, melansir dari headline ya. Kalau ciri-ciri kista itu merah ya, ada 3 ya cirinya, merah dan bengkak. Yang kedua adalah lembut, yang ketiga adalah mampu bergerak di bawah kulit ya. Artinya bisa bergerak di bawah kulit yang kemungkinan ya kembali lagi ya, harus ada pemeriksaan dari tim medis atau dokter untuk melihat ciri-ciri yang biasa nampak secara umum dan hanya dokter yang tahu ya. Makanya kita misalnya pembelajaran ataupun informasi seperti ini juga bisa setidaknya bisa sedikit mengerti ya kondisi ataupun ciri beda kista dan tumor. Jadi ciri-ciri kista itu 3, merah dan bengkak ya, kedua lembut, yang ketiga mampu bergerak di bawah kulit. Kemudian tumor itu 2 ciri-cirinya, tumbuh dengan cepat dan bentuknya tegas ya. Bentuknya tegas kemudian tumbuh dengan cepat ya. Jadi pada beberapa kasus ya, tumor itu bisa tumbuh cukup besar sehingga memberikan tekanan pada jaringan sekitarnya ya, tergantung pada di mana penjualan mulut. Anda mungkin akan mengalami gejala tambahan seperti sulit bernapas ya, kemudian sulit menggerakkan persendian dan lain-lain ya, dan lain sebagainya. Jadi itu sobat sekalian ya, beda dari kista dan tumor dari segi penyebab dan fisik ya. Makanya kita dalam hal ini kondisi sekarang tentu saja tidak lain tidak bukan ada terus menjaga kesehatan kita ya. Terutama dalam konsumsi makanan ya, konsumsi makanan kita harus memberikan asupan yang terbaik untuk diri kita sendiri, yaitu dari yang mengandung protein ya, mineral ya, vitamin, dan juga tentu saja kita harus menerapkan pola hidup sehat ya, istirahat teratur dan juga hindari stres gitu ya. Dan yang lain dan hal lain yang bisa kita ucapkan adalah konsumsi produk kesehatan. Yang sering saya rekomendasikan adalah konsumsi propolis ya. Propolis yang kita ketahui propolis ada produk turunan lebah ya, selain madu ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia ya. Yang ini yang tentu saja ini manfaatnya sangat luar biasa banyak ya, dan ini adalah produk premium termasuk juga untuk terapi untuk mengatasi kista ataupun tumor gitu ya. Jadi ini ada produk premium ya, kemudian juga karena menggunakan teknologi nano ya, apa itu? Yaitu teknologi yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh gitu ya. Kemudian manfaat ini juga dari Turki dan juga ada ruqyah di dalamnya ya. Kemudian manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, untuk mengatasi kolesterol ya, asam urat, diabetes, stroke ya, luka ringan ya, tumor ya, kanker ya, ginjal ya, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya termasuk kista itu dapat diterapi dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rukia. Dan untuk varian selanjutnya yaitu yang biru yaitu Turkish Propolis Brain ya. Turkish Propolis Rukia Brain ini manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, memberikan konsentrasi, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina ya, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada otak, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran gitu ya. Juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Nah, keunggulan dari Turkish Propolis Rukia antara lain ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI gitu ya. Sertifikat halal dari MUI, kemudian sertifikat dari BPOM, kemudian sertifikat dari ini ya, International Nano Entrepreneur Association ya, asosiasi pengusaha nano gitu ya. Dan kemudian penggunaannya mudah ya, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh, misalnya berat badan tubuh 70 kg, berarti 7 tetes ya, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam ya. Untuk terapi berat misalnya untuk tumor misalnya, terapinya bisa 3 kali pagi, siang, dan malam ya.
Jangan lupa untuk selalu menjaga stamina imunitas tubuh dengan selalu mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Rukia. Link pembelian ada di deskripsi. Atau bisa kunjungi toko online kami Dialgo di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.